Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Segalanya, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, jadikan ini doamu di dalam hidupku. Petang hari ini Tuhan, kerajaan. Mari Engkau yang bertata di hati kami Tuhan, seperti lagu ini berkata Tuhan, Engkaulah bahagian kami Tuhan. Engkaulah yang selama hidupku, selama hidupku ambil tempatmu Roh Kudus. Biar setiap hati kami Tuhan terbuka akan firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus memeterai setiap firman yang disampaikan pada petang hari ini Tuhan. Bukan kuat dan gagah hamba-Mu Tuhan, tetapi Roh-Mu Tuhan yang mengalir bersama-sama dengan kami petang hari ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan
Roh Kudus-Mu Tuhan, sampai ke lubuk hati kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah beri pengertian atas hidup kami, setiap pribadi kami Tuhan. Pada petang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan timbul dari iman keberanian, iman yang menguatkan hidup kami Tuhan, iman yang menjadi kekuatan setiap hari kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk punya kasih dalam hati kami Tuhan. Tuhan, ajari kami lebih dan lebih lagi Tuhan, sampai kami mengerti yang namanya cinta kedalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Sampai kami temukan Engkau di dalam hati kami, mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Tuhan Roh Kudus, mari Engkau bertada di tempat ini. Mari Engkau yang berkarya dan bekerja di atas semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau Tuhan bekerja atas jemaat-Mu. Kerinduan mereka apapun Tuhan, menjadi kerinduan mereka Tuhan. Pakai hidup mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada petang hari ini Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa kami di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk. Shalom. Apa kabar semua? Saya mau kita bangkit berdiri dulu. Saya mau kita buat iya dulu, boleh? Amin. 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 Ayo, mari bangkit berdiri. Ayo pemain gitar, drum, jangan lari dulu. Bila saya cakap apa kabar, semua bilang kata yes, yes, yes. Amin. Boleh? Boleh. Kalau boleh dua tangan ya. Oke. Siap semua? Siap? Amin. Oke. Apa kabar semua? Amin. Lagi satu kali, sebab yang di belakang belum siap-siap. Oke, yang di belakang ayo ya, sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar semua? Amin. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk. Terima kasih. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan itu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Di minggu terakhir kita sudah mau akhir tahun di 2025. Amin. Siapa sudah mungkin season Christmas sudah? Kan? Betul tidak? Semua mau mempersiapkan apa gitu kan? Oh, baju Natal bilang si Mawar. Mungkin yang lain siap-siap mau pulang kampung. Amin. Haleluya. Ayo kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Boleh minta slide? Buka satu-satu ya. Saya mau tanya dulu, gambaran ini siapa? Saya mau tanya jemaat dulu. Siapa gambaran ini? Yang dikatakan dalam Alkitab. Saya tidak mau bagi clue, semua orang pasti tahu. Bukan? Sebelum saya masuk firman, saya mau kuis dulu, biar semua orang kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, kalian pun belajar juga. Apa? Bukan? Siapa? Ayub? Bukan? Bukan Salomo? Siapa tadi cakap Abraham? Abraham. Abraham ya? Betul? Saya tanya, Bapak ini terkenal dengan apa? Bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Selain itu, yang paling tepat? Banyak anak. Israel. Banyak anak. Selain itu, yang paling tepat? Bapak yang beriman. Beri tepukan buat yang sudah menjawab. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai tentang Abraham pada hari ini. Next slide. Yang saya sangat tergerak adalah
iman Abraham. Boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman Abraham. Iman karena percaya bukan melihat. Iman karena percaya bukan melihat. Dalam kisah perjalanan setiap orang, kisah Abraham merupakan ekspresi yang luar biasa. Abraham seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena apa tadi? Karena iman. Alkitab mengajarkan kita tentang arti iman. Percaya tanpa melihat. Iman yang bukan keyakinan kosong ya. Siapa yang pernah dengar? Yakin tapi kosong. Pernah tak dengar? Di sini dia katakan iman yang bukan keyakinan kosong. Jadi begitulah Abraham, melainkan percaya penuh terhadap rancangan dan janji Tuhan. Itu adalah Abraham. Itu percaya bukan karena melihat. Nah, saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu banyak mengingatkan saya belajar mengenai Abraham. Saya itu mungkin kita sudah pernah dengar balik-balik cerita Abraham. Amin, betul tidak? Betul? Betul. Ya, jadi Abraham itu disebut apa tadi? Orang apa? Orang bapak apa? Bapak orang beriman. Bapak orang beriman ya. Nanti kalau ada kuis jangan lupa. Tadi itu bapak orang beriman. Amin. Dia sangat beriman, tapi iman dia bukan karena melihat. Adalah contoh utama dari iman yang murni dan tidak tergoyahkan. Kisahnya adalah diceritakan dalam Alkitab menunjukkan bagaimana ia mempercayai Tuhan bahkan ketika apa yang dijanjikan tampak mustahil. Saya mau tanya dulu, dari kisah Kejadian kan? Ini kan dari kisah Kejadian. Kejadian itu pasal keberapa cerita Abraham dimulai? Saya tanya dulu. Siapa yang masih ingat? Sudah baca Kejadian kan? Dari kisah, dari pasal apa? Pasal berapa kitab cerita Abraham dimulai? Dalam Kejadian bukan satu lah. Dia dalam kitab apa? Dari mulai kitab berapa? Cerita dimulai Abraham. 12:1 sampai 4. Boleh juga buka di situ Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Mulai dari apa? Dia meninggalkan tempat tinggalnya. Betul? Menuju apa? Menuju Kanaan. Boleh buka, boleh baca? Satu orang boleh baca? Kejadian 12:1 hingga 4. Boleh. Kejadian 12 1 hingga 4. Satu firmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan terakhir, lalu pergilah Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Terima kasih. Abraham itu apa? Disuruh meninggalkan tempat tinggalnya menuju apa? Tanah Kanaan ya, betul kan? Ya, itu ujian pertama Abraham. Ingat kisah Abraham dari pasal keberapa tadi? 12, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi Tuhan suruh dia keluar daripada tempat dia tinggal menuju tanah Kanaan. Yang kedua, menunggu anak hingga bertahun-tahun. Nah, kuis ini paling saya mau cakap dengan kita hari ini. Abraham tunggu dia punya anak itu umur berapa? Sampai sampai umur keberapa dia dapat anak? 100 ya. Betul 100? Yakinkah tidak yakin? Macam tidak yakin saja ini. Betul? 100? Betul? Saya tanya, lamakah tidak? Lama kan? Saya mau tanya juga. Masa itu dalam kitab firman Tuhan ini kan dia cerita Sarah itu sudah apa? Kalau yang perempuan pasti tahu kan, putus apa? Menopause kata Ibu Jen. Tapi Tuhan memberi apa?
Memberi anak kan buat dia kan. Sarah sempat ketawa kan, dia bilang, Tuhan mana janjimu? Tuhan tanya 2 sampai 2 kali lagi. Kamu ketawa loh, bilang Tuhan. Tidak, dia cakap dengan Tuhan. Tapi coba baca dalam apa? Dalam Kejadian 18, 10 hingga 14. Ini homework buat kita di rumah. Kejadian 18, 10 ayat 14. Di situ kan Tuhan bertanya, betul? Tuhan tanya dia sampai umur mereka tuh hilang head, tapi Abraham itu sudah menua. Tapi Tuhan berjanji buat mereka. Tuhan berjanji mereka diberi anak, betul? Betul kan? Jadi menunggu sehingga bertahun-tahun. Seterusnya yang ketiga, hingga mengorbankan anaknya. Sudah diberi anak, minta dikorbankan lagi. Kejadian 22 ayat 1 hingga 19. Itu kalian boleh baca juga. Dia mengorbankan, sudah dapat anak, Tuhan lagi suruh apa? Persembahkan apa nama itu anakmu di hadapanku. Nah, tidak diragukan bahwa imannya sangat luar biasa. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, Tuhan suruh Abraham pergi ke mana? Tanah Kanaan. Yang kedua, persembahkan. Yang ketiga. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Menunggu ya, menunggu waktu Tuhan memberi anak buat mereka. Yang ketiga, mempersembahkan anaknya. Jadi iman Abraham itu sangat luar biasa. Kalau kita baca dari Kejadian 12 itu sampai 22 itu, banyak cerita hal yang kita boleh tahu iman Abraham itu dari Kejadian sampai Perjanjian. Itu mengenai iman. Sebab itu kenapa Tuhan itu panggil Abraham itu Bapa orang beriman. Saya itu sangat macam, Tuhan kok cerita ini lagi ya Tuhan. Saya sempat di hati saya. Tapi Tuhan itu ingatkan saya, waktu-waktunya mungkin ujian, mau disuruh keluar. Penungguan bukan puluhan tahun, tapi 100 tahun. Lepas dapat anak dikorbankan lagi. Apakah hidup kita hari-hari ini? Mungkin kita menunggu sampai Tuhan bilang, ayo nak, sabar dengan apa yang kau lakukan. Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Selama ini kau lihat macam sebuah perjalanan hidupmu itu macam kayak orang cakap roller coaster. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi iman yang bukan iman karena bukan melihat, iman karena percaya dan bukan melihat. Amin. Jadi itulah iman Abraham saat Tuhan meminta kepadanya sampai titik ujian dalam kehidupannya itu, dia berkata, Tuhan, Engkau itu luar biasa dalam hidupku. Abraham percaya kepada Tuhan, imannya dianggap sebagai apa? Kebenaran. Dalam Roma 4 ayat 3, boleh kita buka dalam Roma 4 ayat 3. Dia berkata di sini, kepercayaan Abraham kepada Tuhan bukan berdasarkan apa yang ia lihat, melainkan pada janji Tuhan. Jadi itu janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita baca di Roma itu 4 ayat 3, boleh satu orang baca? Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan boleh Bu? Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Amin. Dia memperhitungkan kan, betul tidak? Betul? Seterusnya soalan dia, siapa yang mau meninggalkan hidup yang nyaman untuk sebuah hidup yang tidak pasti? Mau tak kita? Kalau Tuhan itu bilang kan, ayolah kamu pindah pergi tempat lain lah. Ayolah kamu
Tapi tujuan hidupmu saya tak tahu Tuhan kemana. Dulu ada satu hamba Tuhan, saya dengar khotbah dia. Dia disuruh Tuhan, dia sudah dia sudah meninggal. Tapi kesaksian itu sangat membekas di hati saya dan mendorong saya. Dia bilang, Tuhan aku harus kemana? Tuhan itu suruh dia berpindah rumah. Dan tapi rumahnya dia tak tahu kemana, alamatnya di mana. Tapi Tuhan bilang, ayo berpindah. Dia berpindah dari tempat tinggalnya. Dia sewa lori apa semua. Tapi dia tidak tahu kemana dia pergi. Dalam perjalanan dia berdoa, Tuhan, Roh Kudus, mana harus saya pergi? Di mana saya harus pergi? Tapi Roh Kudus tuntun dia. Roh Kudus pergi kiri, pergi kanan, pergi itu, begini. Sampai ke tempat rumah yang dia tahu, yang dia tidak tahu sebenarnya di mana rumah itu dia akan tinggalkan. Sampai di rumah itu Tuhan bilang dengan dia, di situ kamu tinggal. Dia berhenti di situ dan di situ dia tinggal. Dia tanya dengan orang itu, dia tanya rumah owner itu. Jadi dia tinggal di sini. Hamba Tuhan ini sudah pulang ke surga, tapi hamba Tuhan ini mengajar saya, ayo berkarib dengan Roh Kudus. Saya tahu mungkin di pikiran kita tidak masuk akal, sejujurnya. Tapi kalau kita itu bersahabat dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus menuntun langkah kita. Kita akan selalu berdoa, Tuhan, Roh Kudus tuntun langkahku. Tapi pikiran kita, apakah pikiran kita itu sejalan dengan apa yang Tuhan kok beginikah rupa dia? Maukah saya tinggal? Saya sudah nyaman nih Tuhan di tempat ini. Macam saya dulu ya, sebelum saya nikah dengan suami saya itu sudah seronok di pelayanan saya dulu, gereja yang besar, muda-mudi yang ramai sekali. Sebelum saya ke sini dan bernikah dengan suami saya, masa itu saya pikir saya akan bernikah dengan orang satu pelayanan. Itu pikiran saya. Tapi yang saya tidak mau dan di luar pikiran saya, Tuhan pindahkan saya jauh yang tidak pernah saya pikirkan. Saya tidak pernah pikir dulu saya akan berjumpa dengan kalian, saya akan datang ke KL, saya akan bertemu dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan dan satu pelayanan. Itu membuatkan saya tidak pernah terpikirkan dulu. Dan malah saya pernah sempat dalam hati saya tidak mau datang ke KL Tuhan, bukan itu tempat saya, bukan sana saya akan pergi. Tapi Tuhan kirimkan dengan cara ya jodoh saya, pelayanan ditinggalkan kawan-kawan, orang-orang yang sudah biasa dari pelayanan dari sejak muda sampai saya sudah bernikah, ditinggalkan pelayanan, tinggalkan kawan-kawan sekantor, tinggalkan kawan sepelayanan, maksudnya harus berpindah dan harus ada kawan yang lain. Saya sesungguhnya masa 3 bulan di KL, saya itu tidak tahu gereja di mana, harus bertumbuh di mana, harus punya kawan siapa. Saya tidak tahu. Harus jumpa gembala siapa. Satu saja saya pegang. Tuhan, tuntun aku Tuhan. Temukan aku dengan pelayanan, dengan gereja yang aku bertumbuh, yang aku rasa di situ pertumbuhan imanku. Bukan hanya setakat datang gereja memanaskan kursi, tetapi bertumbuh di dalam firman Tuhan, berjalan bersama denganmu. Saya tinggalkan kenyamanan saya. Jujur saya bilang, kami itu kalau ibadah 2 kali sesi, dari pagi sampai petang. Saya tinggalkan semua kenyamanan saya. Buat saya sangat rindu dengan pelayanan dulu. Tapi Tuhan bilang, ayo pergi tempat yang harus aku panggil engkau di situ. Dulu sempat hamba Tuhan tuh bilang dengan saya, kamu sekarang di traffic light merah, tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan, langsung tak boleh bergerak. 3 bulan itu saya berdoa, bergumul, di mana saya harus pelayanan Tuhan, harus di mana saya bertumbuh Tuhan. Saya itu bergumul dengan keadaan orang-orang yang belum percaya Tuhan, dengan jiran-jiran yang belum percaya Tuhan. Woi, koknya rasanya sudah, aduh Tuhan, harus PJJ lah saya dengan suami saya, harus saya balik ke Sarawak lagi untuk saya pelayanan di sana. Kenyamanan. Bisakah kita meninggalkan kenyamanan kita sekarang? Maukah kita meninggalkan apa yang orang Malaysia cakapkan sedap? Itu sedap makanan, tapi kenyamanan di zona nyamanmu sekarang. Mungkin engkau jumpa-jumpa dengan orang yang tidak pernah di pikiranmu, di hatimu, dan pernah kau dengar. Amin.
Jadi ayo kita itu berjalan dengan Tuhan. Iman itu harus sejalan dengan Tuhan. Siapa yang bisa menanti hingga puluhan tahun untuk memiliki anak, lalu harus mengorbankan anaknya itu. Nah, ini lagi puluhan tahun menunggu. Saya pun belajar, kita sama-sama belajar. Kalau puluhan menunggu, apalagi Abraham kan 100. Coba bayangkan 100. Umur berapa sudah kita? Coba kira semua. 100 tahun itu umur kalian sudah di mana? Betul tidak? Jadi kan pasti sudah tua kan? Sudah kenal siapa ini kan? Jadi penantian itu, saya tanya dulu, penantian itu seronok kah tidak? Sama. Tidak. Seronok kah tidak? Menyakitkan, bilang Ibu Jen. Saya sudah doa lama-lama, tapi belum saya dapat jodoh. Macam mana tuh? Mungkin puluhan, mungkin umur. Dulu ada satu rumah dengan saya. Dia pun baru 2 tahun yang lepas saya rasa baru dia menikah. Umur dia cukup besar dari saya, mungkin dalam kisaran 40 saya rasa baru dia bernikah. Saya sempat bertanya dengan dia sebab saya tahu dia, saya mengenali dia. Kalau secara perempuan itu dia sebenarnya susah punya anak. Sejujurnya, susah punya anak. Saya sangat surprise bila saya tahu dia hamil di 2 bulan yang lepas ke 3 bulan yang lepas setelah dia menikah. Saya sangat surprise sebab dia itu memang ada sakit perempuan. Tapi yang ajaibnya dia punya anak. Saya bilang, wow, saya bilang, amin. Jangan kita itu iman itu melihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita lihat semua benda yang di mata kita ini kan mengecewakan. Betul tidak? Betul kan? Ikut Tuhan, mana janjimu Tuhan? Mana Tuhan? Mana sudah saya punya cakapnya bernabuat, Tuhan sudah bernabuat dengan saya. Mana Tuhan? Betul tidak? Kecewa kan? Tapi janji Tuhan itu dia katakan di sini iman bukan karena percaya iman karena percaya bukan melihat. Kita ini sesungguhnya serius saya bilang. Itu sangat-sangat, kalau kalian yang youth masih menunggu, mungkin sudah didoakan baru 1 tahun 2 tahun jodoh saya belum sampai-sampai, berdoalah, berdoa sungguh-sungguh. Itu jodoh itu jujur saya bilang cara Tuhan yang ajaib. Yang penting kita ini dengan Tuhan dulu. Firman Tuhan kan bilang, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Amin. Jadi ayo cari dulu kebenaran Tuhan. Masih muda pelayananlah sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau belum dapat jodoh itu jangan cepat-cepat jangan cepat-cepat mau cari jodoh. Jangan orang Malaysia cakap apa? Buru-buru. Bukan buru-buru. Kalau buru-buru itu bahasa Indonesia kan. Jangan cepat-cepat mau cari jodoh. Ibu, saya mau orang tuh. Hei, saya mau orang nih, dia handsome. Alah. Belum tentu hati dia handsome kan? Betul? Betul kah yang muda? Betul, dia bilang. Oke, next slide. Boleh next slide. Oke, kita mau belajar hari ini bagaimana miliki iman. Next. Oke, mari kita baca sama-sama. Nomor 1, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Next slide. Oke, kita baca nih sama-sama. Saya mau baca semua, kita mendengar sampai ke telinga kita. Amin. Oke, 1, 2, 3. Amin. Saya mau ambil kata 2 di sini adalah pendengaran. Dia diulang kali berkata apa? Jadi iman timbul dari apa?
Lepas itu pendengaran oleh apa? Semua pegang telinga dulu. Dua-dua telinga pegang. Ikuti doa saya. Semua ikuti doa ya. Sudah? Pegang telinga semua ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mendengar suara Tuhan Yesus. Mendengar firman Tuhan. Mendengar pujian penyembahan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita itu harus mendengar firman Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan setiap hari, saya tanyalah, apakah kita mau dengar gosip orang kah yang menyakitkan hati kita, ataupun mendengar firman atau pujian? Hah? Pujian. Pujian apa dulu? Pujian orang cakap, "Ih, kamu cantiklah hari ini. Kamu handsome lah hari ini." Itukah kamu mau mendengar? Nah, boleh juga kata Mawar. Sikit-sikit. Kalau ibu-ibu kan, ataupun ini orang yang berumah tangga, kalau suami di rumah dengar istri membebel, suka kah tidak? Saya tanya itu istri, suami dulu. Suka dong. Suami ada Pak Peter dengan Pak Alfred nih di sini. Ada juga. Suka kah tidak? Tidak kan? Pasti tidak kan? Nah, hari ini mari kita itu menjadi pendengar yang baik buat Tuhan. Maksudnya mendengar suara Tuhan itu tiap hari. Ada satu ibu rohani saya dulu, dia sempat bilang ke saya begini. Dia bilang, kalau setiap hari dalam hidup saya tidak baca firman Tuhan, itu bagaikan menghilang sesuatu di dalam hidupnya. Kenapa? Firman itu menerangi jalan hidup kita. Kan di sini oleh firman Kristus. Ayo dengar-dengaran, kalau bahasa saya ya, dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan tiap pagi sudah buka TikTok scroll dari A to Z. Nanti buka Facebook lagi scroll tuh dari to Z. Belum lagi buka IG, yang ada IG, buka scroll lagi A to Z. Belum lagi baca firman Tuhan. Baru baca firman kan pasal 1 ayat, aduh Tuhan, cepatlah Tuhan. Lambat juga ini fase 1 dari 1 ayat 1 sampai 29. Lambat juga ini habis. Padahal baru 2 menit. Betul tidak? Jadi ayo kita itu biasakan dirimu mendengar. Dengar firman Tuhan, dengar pujian penyembahan, dengar apa lagi khotbah. Kalau boleh lagi dengar membaca. Biasakan dirimu makanan rohanimu. Pastor pernah bilangkan, makan rohanimu dengan apa? Firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengar yang daripada firman Tuhan, nah apa yang kita dengar hari-hari? Hari-hari ini kan buka TikTok saja. Bencana ada di Thailand. Ada di mana lagi? Hong Kong. Macam-macam kita dengar berita sekarang. Tapi buat telinga kita mendengar. Tadi kita sudah praktek ya. Tuhan, buat telinga saya dengar Tuhan. Yang belum mendengar maksudnya belum mendengar suara Tuhan. Ayo minta Tuhan, Tuhan aku mau dengar suaramu Tuhan. Setiap hari Tuhan aku mau mendengar suaramu Tuhan. Kalau aku baca firman ini Tuhan, beri aku rema Tuhan. Kenapa setiap hari kita itu biar kita ini roh kita makanan firman. Bukannya nasi lemak mihun. Terus nanti apa? Mie apa lagi? Mie pok mie lah, macam-macam lah. Yang kita dengar dulu bangun pagi, mungkin bangun pagimu kebiasaanmu nyanyi, mungkin nyanyi. Tergerak di hati saya, nyanyi Tuhan, nyanyi. Ataupun pasakan ajar kita juga apa? Deklarasi depan cermin. Aku diberkati Tuhan, 7 roh dalam hidupku Tuhan. Perkataanku diberkati Tuhan, telingaku mendengar Tuhan. Perkatakan. Amin. Aku dipakai Tuhan di tempat kerjaku Tuhan. Tanganku berhasil melakukan pekerjaan. Amin. Apakah kita melakukan itu? Saya tanya dulu nih. Amin. Tanya dalam hati ya. Tuhan buat aku jadi pelaku firman-Mu. Amin. Mendengar itu sangat, apalagi kita mendengar suara Tuhan.
Kalau kau sudah mendengar suara Tuhan, jujur saya bilang, itu akan menjadi kerinduanmu setiap harimu. Tiap detikmu, Tuhan saya mau mendengar suaramu Tuhan. Mungkin sebelum tidur, bawa pujian penyembahan. Di masa yang hening, ada Kak Olive yang hari itu bilang, dari jam 1 sampai jam 5 itu, di waktu-waktu orang belum bangun tidur, kita bangun mesbah kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita mau mendengar yang dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau sampaikan apa di hatiku? Tuhan, hari ini Tuhan apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Mendengar. Amin. Sebab mendengar ini saya percaya Pastor sudah ceritakan banyak hal dalam hidup kita. Jadi ayo kita itu timbul, supaya iman kita timbul dari pendengaran kita. Kalau kita tidak bercakap, kadang-kadang kan kenapa emosi? Saya tanya dulu, kenapa emosi kadang-kadang itu makin membuat kita marah? Orang bercakap dengan kita, lempar-lempar marah, terus kamu jadi apa? Marah kan? Marah betul. Jadi kepahitan kan? Dia dengar dia marah-marah kita ini apalagi, semua keluar. Ayo kita jaga pendengaran kita. Hari-hari ini apa yang engkau dengar? Hari-hari ini apa yang sedang membuatkan hatimu mendengar? Mungkin itu sampai ke lubuk hatimu bilang, Tuhan, aku sudah tidak mampu dengan perkataan itu. Iman itu timbul dari pendengaran. Ayo perkatakan firman Tuhan. Deklarasi setiap hari perkatakan. Mungkin kau sangat terdorong dengan firman Tuhan ini. Tuhan, aku diberkati. Tuhan, aku dipakai Tuhan. Perkatakan saja. Supaya telinga itu sentiasa mendengar yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, next slide. Ketaatan apa? Mutlak. Next. Abraham menunjukkan iman melalui apa? Ketaatan. Nah, itu iman Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan dirinya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang akan ditujukannya. Nah, ini yang tadi. Abraham apa? Dia jadi apa? Taat kan? Tadi kita sudah baca Kejadian 12 ayat 1 hingga 4. Ini adalah iman yang aktif, bukan yang Nah, iman yang aktif loh, jangan iman yang pasif. Jadi kita harus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang sedang hari-hari ini. Mungkin Tuhan sedang berbicara dengan kamu, mungkin lewat mimpi, mungkin lewat kamu dengar. Apakah kita tuh taat untuk melakukannya? Mungkin Tuhan bilang, ayo kamu doakan orang ini, ayo kamu lakukan ini, ayo kamu buat ini. Tapi saya segan lah Tuhan. Nah, segan lagi, saya malu lah Tuhan, malu lagi, semualah sudah ada. Nah, setelah tidak melakukan, sudah tidak mentaati seperti Abraham tadi, disuruh keluar, tidak enakan. Terus tinggal lagi di tempat meninggalkan tempat kelahirannya lagi. Tapi Abraham itu taat loh sama Tuhan. Dia taat untuk pergi saja. Coba kamu baca seterusnya. Dia taat kan, betul? Amin. Jadi ayo iman yang aktif, iman yang taat, yang mutlak dalam Tuhan kita lakukan. Seterusnya, next. Dalam beriman bisa saja kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan segalanya, sementara kita berpangku tangan saja tentulah ini keliru. Jika kita mengaku beriman, kita punya apa? Bagian untuk dikerjakan. Nah, tadi kan itu sudah dikerjakan. Harus dikerjakan ketaatan itu. Nah, beriman, percaya, melakukan firman Tuhan. Tadi kan saya bilang jangan punya keyakinan kosong. Amin. Kosong saja, tapi yalah pasif, jadi dia tidak aktif. Hanya dibiarkan begitu. Nah, jika kita mengaku, amin. Amin. Kita punya bagian untuk dikerjakan. Kerjakan dan taat kepada firman Tuhan. Maka imanmu timbul dari karena apa? Percaya bukan melihat. Next.
Nah, contoh sekalipun dalam ujian. Bahkan dalam ujian yang paling berat saat diminta untuk mengorbankan putranya Ishak, Abraham tetap apa? Tetap percaya. Ini tadi Kejadian 22 ayat 1 hingga 18 yang merupakan bahwa iman sejati tetap teguh meskipun dalam ujian dan kesulitan. Nah, tadi kan dalam ujian kan Abraham itu disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak. Sudah tunggu lama-lama kan? Tadi saya sudah singgungkan yang pertama tadi. Sudah lama ditunggu punya anak, disuruh lagi persembahkan. Saya tanya nih, kalau Tuhan suruh, handphone paling senang, persembahkan handphonemu, maukah? Mau kata si Afran. Pokoknya apalah yang dalam hidupmu yang mungkin Tuhan itu minta darimu, tapi kamu sayang sangat, kamu kalau boleh dipegang macam nih, pegang kuat-kuat, tak boleh Tuhan, ini punya saya nih Tuhan, punya saya tak boleh Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan itu terus suruh, kita mau rela kah tidak? Tidak kan? Betul? Ya. Ini senyum-senyum semua nih pasti susah kan? Susah kan? Betul? Tidak. Jadi percaya tak kalau macam sesuatu yang Tuhan itu minta dalam hidup kita? Saya dulu itu pernah satu kali yang benar-benar itu sampai hari ini membekasi hati saya, yang Tuhan itu bilang dengan saya, apakah kau mencintaiku? Itu sebenarnya dari sejak kami mula memberi janji iman, di situ Tuhan cabar saya. Sebenarnya masa itu buat saya itu, saya tanya Tuhan sebenarnya, Tuhan berapa yang kau mau minta dalam hidup saya? Maksudnya berapa uang ringgitnya? Di masa itulah titik itu yang paling terberat buat saya, yang Tuhan suruhkan amount dia lebih banyak. Tapi hari ini saya melihat Tuhan sedang bekerja. Bukan karena saya itu lebih baik daripada kalian, kita sama-sama belajar. Jujur saya bilang, kalau kita pegang erat seperti ini, apa yang kita punya, genggam di tanganmu, Tuhan itu pasti akan minta akan dilepaskan. Seperti Abraham ini. Kalau Abraham itu 100 tahun dia menantikan anaknya, terus Tuhan minta korban. Tapi dia tetap apa? Tetap percayakan sekalipun dalam kesulitan. 100 tahun loh, itu bukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi 100 tahun. Sampai saya itu menangis dengan Tuhan. Ayat ini yang buat saya sangat sedih. Sampai titik hari ini yang saya masih ingat. Apakah engkau mencintaiku? Kalau di hidup kita di ujian yang titik paling terendah dalam hidup kita, mungkin itu membuatkan kita, Tuhan itu kepunyaan saya, itu yang saya miliki Tuhan. Nah, lihat cerita Abraham, orang yang beriman. Setiap ujian dalam hidup kita, saya tidak mau cakap saya ini yang baik dari kalian. Saya belajar, betul-betul saya sungguh belajar hari ini mengenai cerita Abraham. Tuhan, kok Abraham balik-balik Tuhan? Tuhan kata harus belajar iman itu bukan hanya karena melihat, tapi karena percaya. Sejujurnya saya sampai hari ini saya lihat penyertaan Tuhan itu aja dalam keluarga saya, pelayanan, semua dalam pekerjaan. Tuhan itu benar-benar ajaib melakukan. Kadang-kadang itu tanpa di luar pikiran saya. Tuhan, aku mengasihimu lebih dari apapun. Kalau kita hanya di lift service, kita hanya berkata aku mengasihimu, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apakah itu ujian? Saya tanya. Tidak kan? Jadi tetap percaya. Amin. Amin. Berat kan? Setiap ujian dalam hidup kita pasti kita lalui itu berjalan bersama dengan Tuhan. Iman kita itu sejati tetap teguh meskipun dalam ujian, dalam kesulitan, sulit apapun, sesulit apapun.
mungkin dipaling, mungkin kau sakit, mungkin dalam pekerjaanmu, kau cari pekerjaan, mungkin dalam apalah keluarga. Tuhan, kok keluargaku Tuhan mungkin di depan mataku nih Tuhan, semuanya tak ada harapan, hopeless. Nah, iman sejati tetap teguh meskipun dalam ujian dan kesulitan. Amin. Beratnya ujian dalam hidup justru adalah kesempatan bagi kita bersandar kepada ketika pekerjaan lancar, bisnis bagus dan semua berjalan aman-aman saja, kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika semua jalan tertutup, itulah saatnya Tuhan bekerja. Nah, semua kan kamu berjalan ke kiri. Contohlah macam saya tadi kan, Tuhan bilang traffic light merah, tak boleh ke kiri, tak boleh ke kanan, depan saja, fokus. Saya tak boleh ke kiri, saya tak boleh ke kanan. Saya harus, kalau kita traffic light kan, orang pergi kiri harus bagi signal, orang yang bawa kereta, pasti kan? Takkan kita mau langgar itu traffic light kan? Nah, di sini apa? Berserah kepada Tuhan, itu kesempatan kita loh. Kesempatanmu apa? Bersyukur. Mungkin bisnis lagi up down, turun bawah, naik atas. Pekerjaan lagi moy dengan bos yang haleluya. Lagi apa lagi? Semuanya sudah tidak aman-aman. Nah, cenderung kita akan mengandalkan kekuatan kita. Disitulah benar-benarnya kita berharap dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini kamu berserah dengan Tuhan? Amin. Tetap berserah dengan Tuhan. Kan ada lagunya, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Semua tertutup. Buat kakimu berserah kepada Tuhan. Bu, kenapa kaki bu? Ya berlutut, berdoa, cari Tuhan. Jangan cari manusia dulu. Kan firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia kan. Kita tuh ayo berlutut dengan Tuhan dulu. Cari kebenaran Tuhan dulu. Tadi apa? Iman timbul dari pendengaran. Kita mau dengar Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kita ikut Tuhan bilang B, ya ikut B. Amin. Jadi ayo iman kita timbul dari kepercayaan kita dengan Tuhan sepenuhnya. Sekalipun itu tidak mudah, Bu. Ya, saya percaya. Tapi bersama Tuhan aku bisa kan? Ada lagunya kan, sa aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Next slide. Yang ketiga, bergantung pada apa? Janji. Next. Abraham percaya pada janji Tuhan dan menunggu dengan sabar. Ini mengajar kita untuk tidak tergesa-gesa dan tetap percaya meskipun belum melihat bukti dari janji tersebut. Nah, saya mau tanya lah, kalau kita itu kan dijanjikan sesuatu, contohlah bertemu dengan kawan ataupun apalah pokoknya dijanjikan. Saya gambaran manusia yang ada di bumi ini. Sebuah janji pasti kita akan, dia sudah berjanji dengan saya, pasti dia akan tepati, betul? Betul kan? Betul. Tapi kita ini orang yang tidak sabar. Cepatlah. Mungkin orang yang mau jumpa girlfriend, cepatlah hari Jumat, hari Sabtu, Ahad, saya mau jumpa girlfriend saya lah. Kami sudah lama tidak jumpa. Kalau suami istri yang PJJ, yang berjauhan, bila saya mau jumpa suami saya. Nah, bila saya mau jumpa kekasih saya. Tapi kalau dalam masalah, saya tanya dulu, kalau dalam masalah nih, nah, orang berjanji itu, kita pastikan, aduh dia sudah janji itu, tapi tak dia tepati janji dia. Marah tak kita? Marah kan? Marah tidak? Nah,
Di sini setiap janji Tuhan dalam hidup kita yang kita pernah dengar dulu, mungkin dari ada hamba Tuhan pernah buat kepada kita, mungkin itu dari pokoknya didoakan, tapi telingamu mendengar. Pasti aku akan ingat itu. Ini kok Tuhan dulu kan pernah didoakan, tapi belum lagi, tak sabar-sabar. Tapi Abraham itu menunggu sampai 100 tahun loh. Kita belum lagi 100 tahun. Sudah tidak sabar-sabar. Sudah macam gelisah sana, gelisah sini. Mau cari solusi macam mana ini. Jadi ayo kita minta Tuhan beri aku roh yang sabar. Sabar menanti jodoh. Sabar mungkin dalam pekerjaan. Sabar dalam apa lagi? Sabar dalam apa lagi? Nah, ini anak luar biasa ini. Amin. Kita itu harus punya punya sabar dalam hati kita untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh apa? Oleh kita menyatakan amin untuk memuliakan Allah. Next. Iman Abraham itu iman teladan. Next. Iman Abraham adalah teladan bagi kita semua. Boleh kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah segala sesuatu yang tidak apa? Tidak kita lihat. Jadi iman Abraham itu iman dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi saudara, segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak mudah kan kalau yang dilihat ini jasmani terus. Semuanya nyaman-nyaman, semuanya enak-enak. Tetapi segala sesuatu yang tidak terlihat itu sangat memakan maksud saya membuat iman kita itu tetap percaya. Amin. Jika kita tidak lelah dan mundur, pada saatnya nanti kita akan memetik buahnya. Buah apa? Saya tanya dulu. Galatia. Buah apa? Buah roh. Buah roh ada apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Makin sikit-sikit sudah dia punya itu ya. Oke, sama-sama. Kasih, penguasaan diri. Oke, itu adalah buahnya yang akan kita petikkan. Jadi ayo punya iman seperti Abraham. Dalam ujian, dalam kesesakan, dalam berserah, tetap mau berkata Tuhan itu baik dalam hidupku. Punya iman yang berharga di mata Tuhan. Ada satu kata ayat yang sangat membuatkan saya, iman yang teguh, tetap percaya pada janji-janji Tuhan dalam hidup, tetap tabah dan tidak tergoncangkan. Itu iman yang teguh. Iman yang teguh. Iman yang tidak pernah tergoncangkan apapun. Orang cakap apa, saya punya Tuhan yang baik. Orang mau cakap apa, maksudnya bukan kita itu tidak mempedulikan orang lain, tapi iman kita, iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, iman yang tidak pernah tergoyangkan apa. Baik ada masalah kah, tidak ada masalah kah, ya tetap saya ikut jalan Tuhan.
Abraham, bacalah kisah Abraham ini. Benar-benar itu membuatkan kita itu sadar yang hidup kita ini adalah bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Next slide. Mari kita berusaha mengembangkan iman yang seperti Abraham. Iman yang tidak didasarkan apa yang kita lihat, tetapi pada kepercayaan mutlak kita kepada kepercayaan apa? Boleh baca sama-sama. Kepercayaan itu dia. Yang saya sangat tergerak di sini, jangan pernah menduakan Tuhan. Kalau kau percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Jangan pernah ke kiri atau ke kanan. Jangan pernah, Tuhan, kenapa ya bisa ya dia seperti itu? Nah, penantian kan? Adalah apa? Pengakuan atas hal-hal yang berada di atas akal sehat, yang yakini apa yang kita lihat. Iman terdiri dari percaya karena ketika berada. Iman berbicara dalam bahasa Tuhan, keraguan berbicara dalam bahasa manusia. Nah, keraguan berbicara dalam bahasa Manusia. Nah, jangan pernah ragu-ragu sama Tuhan ya. Kalau di firman Tuhan itu dikelik, jangan takut, itu banyak itu. Jangan pernah ragu. Paling banyak lah saya temukan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau baca di kitab Yosua apa bilang? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita ini ya sejujurnya. Sudah tadi saya bilang. Next. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. The awesome power of faith. Nah, saya suka yang namanya awesome power of faith. Iman. Amin. Awesome. Amin. Next. Saya mau tanya, ini kitab dari mana nih? Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Saya minta pemain musik maju ke depan. Next, ada lagi next. Iman adalah harta yang berharga. Saya ada temukan buku daripada Gilbert, kitab Pendeta Gilbert. Dia itu punya buku Iman adalah harta yang berharga. Dia itu cerita dari iman, semua iman. Lepas itu ada mutiara, tapi di hati saya itu mutiara iman. Jaga imanmu, tumbuhkan imanmu setiap hari dalam hidupmu. Kalau kau mungkin dalam kesesakan, lagi dalam ujian, ingat Bapak Abraham. Sejujurnya dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu, ketik saja nama Abraham, pasti itu banyak keluar. Iman Abraham, keyakinan, iman. Next, ada lagi? Tidak ada. Ayo kita bangkit berdiri.